Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, apakah kita bisa mulai acara saat ini? Waktu sudah menunjukkan jam 10 tepat, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya Anjari Umar Jianto dari kantor Persi Jakarta memandu jalannya acara temu media Persi hari ini. Yang saya hormati Ketua Dewan Penyantun, Dr. Umar Wahid. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Jenderal Persi, Ibu Dr. Lia G. Partakusuma, para Ketua Asosiasi Perumasakitan, kemudian juga Ketua Pengurus Wilayah Persi Indonesia, dan yang sangat saya cintai rekan-rekan media yang hadir pada temuan media kali ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.01, maka kita akan mulai acara temu media Persi kesiapan rumah sakit pada lonjakan COVID-19 atau gelombang kedua di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang belum berkesempatan untuk bicara dapat mengkondisikan suara dalam posisi diam agar kelancaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, alhamdulillah kita berjumpa dan semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat hari ini dan selalu berdoa, selalu menjaga protokol kesehatan, sehingga kita bisa terhindar pandemi atau terhindar dari tertular COVID-19. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita mohon doa dan dukungannya karena hari ini Dr. Kunchoro Adi Puryanto, Ketua Umum Persi, tidak bisa langsung hadir pada acara temu media karena masih dalam perawatan dan beliau mengirimkan salam kepada Bapak Ibu semua dan rekan-rekan media. Titip salam sehat. Beliau masih dalam perawatan dan setelah menjalani perawatan beliau dalam terkonfirmasi COVID-19 sehingga kondisi tadi 1 jam sebelum acara kami sempat kontak, beliau dalam posisi stabil insya Allah. Moga-moga lekas pulih. Ini semua menjadi pesan buat kita. Beliau sejak pandemi selalu sebetulnya mengurangi mobilitas dan lain sebagainya, namun juga akhirnya terkena juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, Persi sebagai organisasi perhimpunan rumah sakit dengan 18 anggota asosiasi hari ini ingin menyampaikan fakta dan tanggapan terkait dengan kasus terkini adanya kasus-kasus COVID yang mengalami kenaikan. Akan menyampaikan pandangannya hari ini, menyampaikan paparannya adalah Sekretaris Jenderal Persi, Ibu Lia G. Partakusuma. Dan Bapak Ibu sekalian juga hadir di sini adalah Ketua Asosiasi Perumasakitan dan juga pengurus Persi wilayah untuk nanti bisa memberikan tanggapan-tanggapan jika diperlukan. Bapak Ibu sekalian, temu media kita akan berjalan selama 30 menit, paparan dari Ibu Sekjen, kemudian 30 menit kemudian akan ada diskusi dari teman-teman media. Itu tata cara mekanisme temu media kita. Nanti rekan-rekan media bisa bertanya melalui kolom chat yang sudah disediakan dalam Zoom ini. Dan jika nanti dianggap perlu dan memang memerlukan pertanyaan langsung, kita akan berikan kesempatan. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kami persilahkan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi, Dr. Lia G. Partakusuma untuk menyampaikan paparannya. Dipersilakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Anjari dari pengurus Persi Pusat. Juga yang saya hormati Bapak Dr. Umar Wahid yang alhamdulillah bisa mendampingi saya karena kebetulan ketua umum kami sedang berhalangan. Dan juga kepada teman-teman pengurus wilayah dan juga tentunya teman-teman asosiasi perumah sakitan yang saya hormati, serta tak lupa teman-teman media yang saya cintai. Terima kasih banyak selama ini sudah ikut berperan serta dan membantu kami perumah sakitan untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kepada publik, kepada masyarakat, sehingga ada beberapa kasus di mana kita memang membutuhkan bantuan teman-teman media, hal ini bisa diselesaikan dengan baik. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai kesiapan rumah sakit pada lonjakan COVID-19 pada gelombang kedua di Indonesia. Mungkin ini paparan tidak terlalu lama, paparan singkat. Saya izin share screen dan mudah-mudahan nanti yang penting adalah Bapak Ibu sekalian dapat berdialog dengan teman-teman Persi, bukan hanya dengan pengurus tetapi juga mungkin untuk teman-teman yang ada di daerah. Saya rasa akan juga bersedia untuk menjawab apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan daerah masing-masing. Judul hari ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan sudah bisa terbaca. Apakah sudah terlihat paparannya? Sudah Ibu, mungkin ya. Betul. Ya, jadi ini adalah sekilas ya sebetulnya. Kalau mau diceritakan panjang lebar dan wartawan memang selalu mencari informasi mengenai ini. Tetapi saya tidak akan terlalu detail. Kita akan menyampaikan di Indonesia saja, tetapi untuk daerah-daerah mungkin nanti akan bisa ditanyakan langsung kepada teman-teman Persi wilayah. Persi adalah asosiasi pemersatu komunitas perumah sakitan di Indonesia. Didirikannya tanggal 11 April 1978, jadi cukup lama, 43 tahun, dan berhimpunlah ada 18 asosiasi. Yang disebut asosiasi di sini adalah klasifikasi jenis rumah sakitnya. Ada asosiasi rumah sakit daerah atau ARSADA, ada asosiasi rumah sakit vertikal Indonesia atau rumah sakit yang langsung di bawah Kementerian Kesehatan, ada asosiasi rumah sakit swasta Indonesia atau ARSI yang mungkin juga teman-teman media sudah kenal. Kemudian ada lagi asosiasi lain, contohnya adalah asosiasi rumah sakit pendidikan, asosiasi rumah sakit keagamaan, dan kemudian juga banyak lagi yang mungkin berhimpun bersama kami. Ada rumah sakit TNI Polri, rumah sakit BUMN, ya, dan berbagai jenis asosiasi lain. Nah, kami data dari Kementerian Kesehatan memang semua rumah sakit itu jumlahnya 3.039 ya. Kami peroleh dari rumah sakit online. Dan yang terdaftar sebagai anggota Persi memang belum semua, itu sekitar 1.976 rumah sakit. Tetapi walaupun demikian kami tetap menjadi corong atau membantu teman-teman rumah sakit seluruh Indonesia yang membutuhkan advokasi ataupun juga pendekatan dari Persi kepada stakeholder. Untuk COVID yang ber-SK sebagai rumah sakit rujukan memang jumlahnya adalah 904 rumah sakit, yaitu yang diberikan SK dari Kementerian Kesehatan maupun dari pemerintah provinsi. Tetapi data yang terakhir rumah sakit yang mengirim klaim COVID ini ternyata lebih dari 2.000 rumah sakit, sehingga ini memang menjadi tambahan yang sangat membantu rumah sakitan di Indonesia untuk menanggulangi COVID. Nah, ini secara tren harian yang kami himpun dari data rumah sakit online dari Kementerian Kesehatan, memang nampak sekali kalau kita lihat di sini menunjukkan angka kenaikan yang signifikan. Ya, walaupun dari 15 Juni saja sampai 19 Juni, walaupun nampaknya sedikit, tapi 8.000, 9.000, 12.000 itu adalah kenaikan yang betul-betul harus kita cermati, dan kami menganggap ini adalah sebagai lonjakan, ya, lonjakan kedua dari masa saat kita atau Indonesia ini mengalami pandemi COVID-19. Kemudian banyak sekali informasi-informasi dan juga edaran-edaran yang banyak di masyarakat yang menyatakan bahwa rumah sakit sudah penuh di Surabaya, kemudian di Bandung, atau di mana-mana provinsi yang melaporkan pada kami sebetulnya sama, bahwa lonjakan rumah sakit atau kapasitas rumah sakit sekarang ini makin menipis. Nah, ini sedikit saja sekilas kami ambil dari rumah sakit online dan paparan Direktorat Yankes Kemenkes tanggal 19 Juni 2021. Jadi ini adalah data kemarin ya, hari tanggal 19.
ini adalah provinsi tertinggi di Indonesia untuk BOR atau bed occupation rate untuk isolasi dan ruang intensif atau kita sebut sebagai ICU ya, khusus untuk COVID. Ada beberapa provinsi yang memang jelas sudah menunjukkan angka BOR yang merah. Kita sebut sebagai merah apabila terisiannya adalah lebih dari 80%, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat. Banten, Jawa Tengah, Jogja menunjukkan angka kuning karena 60-80% dan kemudian yang lain masih menunjukkan angka hijau. Nah, tetapi memang ini tidak bisa kita lihat seluruh provinsi, tetapi memang sebaiknya memang kita melihat per kota ya, per kota. Nah, ini data-data tadi ya, kita pisah mana yang BOR isolasi. Jadi BOR isolasi adalah tempat tidur biasa, ruang rawat biasa. Sedangkan kalau intensive care itu adalah ICU. Jadi dua-duanya peruntukannya untuk COVID tetapi dibedakan. Jadi kita lihat memang BOR isolasi ini sudah menunjukkan angka yang merah di beberapa provinsi, yaitu lebih dari 80% di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sedangkan untuk intensif ini memang tergantung juga dari kapasitas setiap provinsi. Kita lihat Jakarta, Jogja, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini Jawa Timur sudah menurun, tetapi kita harus hati-hati karena juga masih menunjukkan kecenderungan untuk meningkat angka kasusnya. Ini adalah BOR yang menunjukkan zona merah. Jadi kalau kita masuk lagi ke dalam kota atau kabupaten, ternyata banyak yang sudah memasuki zona merah atau bed occupation rate-nya berkisar antara 80 sampai 100%. Kita lihat di Sumatera, ya ada beberapa daerah, di Jawa, Bali, di sini ada daftarnya, Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua, ya, kemudian juga masih ada di Sumatera juga sama ya, BOR isolasi ini intensif dan ini BOR isolasi dan ini keseluruhan. Jadi kita mohon kepada teman-teman ya bisa menyampaikan pada masyarakat bahwa sebetulnya rumah sakit itu menyediakan kapasitas untuk teman-teman yang terpapar COVID. Tetapi ada keterbatasan kami, yaitu pada daerah-daerah yang fasilitasnya sedikit dan ternyata terletak pada tempat yang kasusnya banyak, kita sudah mulai kewalahan dalam menerima pasien-pasien COVID-19. Nah, ini zona kuning. Zona kuning ini 60 sampai 79,99. Kita bisa lihat cukup banyak ya, cukup banyak angkanya. Kota-kotanya pun sudah sangat jelas bahwa ternyata bahkan di Sumatera pun itu sudah kuning ya, Jawa Bali itu sudah lebih dahulu dan berita-berita di media yang menunjukkan foto dan sebagainya ada kalanya juga memang benar bahwa pasien-pasien saat ini harus mengantri atau menunggu agar bisa masuk ke dalam ruang isolasi. Nah, ini gambarannya ya. Secara umum kita lihat kenaikan angka ini betul-betul tinggi, meningkat gitu pelan-pelan dan menunjukkan angka yang tinggi. Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa sejak 13 Mei yang lalu kita mendapatkan angka terendah dari kasus COVID-19, sekarang perlahan naik ya walaupun secara nasional memang nampak belum sampai memenuhi 81.174 bed, tetapi kapasitas ini terus-menerus terisi dan kita bisa lihat bahwa di tiap provinsi ini datanya akan berbeda-beda. Ya, bahkan di Jakarta dan sekitarnya, pasien itu pun juga selalu mendatangi rumah sakit besar. Ya, sedangkan rumah sakit kecil ini memang masih nampak bornya masih rendah karena memang pasien menuju ke rumah sakit yang besar. Bahkan saat ini yang kita khawatirkan adalah sudah mulai tanpa jenjang rujukan. Jadi langsung biasanya pasien itu akan mengarah ke rumah sakit yang mereka kenal. Ini contoh Jakarta saja, ya tempat tidur isolasinya sudah mendekati 84% ya, berarti artinya sedikit sekali. Kalau kita buka ya di informasi DKI, BOR DKI kita bisa mendapatkan data mudah, publik juga bisa membukanya. Kadang-kadang mungkin tempat tidur itu hanya tersedia di bawah 10 bed untuk satu DKI. Nah, ini kita perlu hati-hati betul ya. Kemudian ini adalah sama ya BOR isolasi. Jadi kalau kita lihat di kota-kota ini jadi nggak merata nih. Ada yang Jakarta Pusat tinggi sampai 90%, ada juga yang rendah karena Kepulauan Seribu. Ya intensive care juga sama ya dari yang 86% di Jakarta Pusat, tetapi memang ada yang masih rendah yaitu di daerah yang saya sebut tadi bahwa di sana tidak ada rumah sakit besar.
Nah, ini Jabodetabek atau pendukungnya. Kita lihat bahwa ternyata Jakarta memang menampung eh, pasien-pasien yang berasal dari sekitar Jakarta. Kalau dilihat kota Tangerang sudah 91%, ya bahkan ada yang saya lihat rumah sakit sudah 100% tidak bisa lagi menampung pasien, akhirnya mereka akan mengirimkannya ke Jakarta. Ini kondisinya ya. Kota Tangerang, Kota Depok, Bekasi, Kabupaten Tangerang mereka sudah kewalahan. Kota Tangerang di apa namanya yang walaupun juga punya rumah sakit besar sama ya mereka juga mengirimkan sebagian pasiennya akhirnya ke Jakarta. Itu sebagai ilustrasi saja. Dan kalau kita lihat update 19 Juni ini terima kasih ini ada teman media juga sebetulnya membantu untuk membuat resumenya ya dari perupa data. Ini saya ambil datanya dari data tetap dari Kemenkes yang menyatakan positivity rate ya saat ini kalau kita lihat dari awal 11,8% ya, sekarang sudah bergeser nih dari tanggal 6 bulan 6 ya, tanggal 19 bulan 6 sudah mendekati 17,1%. Artinya angka positif dari pasien ini juga cukup tinggi. Nah, artinya apa? Kita harus berhati-hati. Kalau kita ada di Jakarta atau Jawa Barat atau Jawa Tengah, mungkin dari 10 orang yang kita temui itu bisa ada satu atau dua orang bahkan yang kemungkinan besar mereka sudah terpapar COVID-19. Jadi merupakan kehati-hatian buat kita semua. Nah, apa sih dampak pandemi COVID di rumah sakit? Yang pertama yang kita lakukan adalah penundaan sementara layanan elektif. Ini adalah layanan terencana, jadi bukan gawat darurat. Kalau gawat darurat pada umumnya kita akan lakukan tindakan dengan screening yang ketat juga. Artinya kita tetap melakukan screening ini. Tetapi walaupun nanti misalnya positif, tentu kita akan alihkan misalnya operasi, tentu operasi ke tempat yang khusus kita bisa lakukan pencegahan infeksi lebih baik atau ruang operasi khusus COVID. Nah, kemudian saat ini juga jumlah pasien rawat jalan itu turun ya karena stigma pasien mungkin takut ke rumah sakit atau adanya pembatasan lalu lintas sehingga tidak bebas ke rumah sakit. Kemudian terjadilah BOR atau bed occupation rate untuk non COVID ya, bukan COVID. Non COVID sangat bisa-bisa hanya sampai 10 sampai 20% dari yang biasa. Sehingga memang betul cash flow kita agak terganggu. Ya, dan kemarin bulan Mei itu sebetulnya sudah mulai meningkat nih angka non COVID. Pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan rutin mereka sudah datang lagi, tetapi sekarang nampaknya mulai terjadi penurunan kembali. Nah, yang paling kasihan adalah pasien-pasien non COVID yang merupakan pasien-pasien penyakit esensial. Artinya misalnya ada pasien yang harus kontrol kehamilan misalnya atau pasien-pasien hipertensi atau jantung yang harus kontrol rutin atau penyakit ginjal yang harus cuci darah. Nah, mereka juga menjadi sulit untuk berkunjung ke rumah sakit. Ya, apalagi kalau beberapa rumah sakit sekarang sudah di-switch sama sekali tidak menerima pasien non-COVID, tapi mereka hanya khusus untuk COVID-19. Dan ada satu lagi juga resiko yang cukup tinggi saat ini adalah risiko penularan pada tenaga kesehatan dan staf lain. Apalagi dengan ditemukannya strain mutasi ya, varian of constraint yang delta yang kemungkinan besar menurut WHO pada suatu saat nanti akan banyak terdapat di seluruh dunia. Nah, situasi saat ini kalau misalnya ingin membayangkan apa sih yang terjadi saat ini ya, kami di sini mengatur jam kerja SDM. Kami mencari SDM cadangan, menyiapkan, kemudian kami mempunyai tempat inap khusus untuk nakes yang bekerja di ruang isolasi. Kami melakukan kontak tracing di rumah sakit karena kalau positif tentu kita harus tahu sumbernya dan mengisolasi semua nakes yang terkontak yang terdata positif ya dari hasil pemeriksaan PCR. Nah, yang kita lakukan juga adalah triase. Triase itu artinya bagaimana kami menyaring, ya kami men-screening lebih ketat pasien itu di pintu sebelum IGD. Nah, kalau teman-teman atau masyarakat melihat, yang penuh itu biasanya adalah pada saat mau masuk ke IGD karena dilakukan screening dengan lebih ketat lagi. Kita tidak ingin tentu merugikan pasien lain ataupun sampai ada penularan yang mudah terjadi di rumah sakit. Sehingga kami juga melakukan persiapan kunjungan pasien ini diharapkan untuk yang rutin-rutin dengan perjanjian. Juga untuk staf kami ya kita batasi dan untuk mitra kita atur bagaimana cara untuk mereka bisa masuk rawat jalan, kemudian melakukan diagnostik, operasi, kemudian rehabilitasi, kemudian kita juga ada pemeliharaan ya kalau di rumah sakit itu misalnya maintenance AC dan sebagainya, kita juga atur betul sehingga mereka keluar masuk rumah sakitnya itu benar-benar terdata. Kemudian persyaratan pasien masuk ruang rawat inap diperketat. Nah, kami sudah berkali-kali menyatakan kepada masyarakat ya bahwa rumah sakit saat ini
berusaha untuk hanya bisa menerima pasien dengan gejala sedang, berat, dan kritis. Kenapa? Karena kami berharap tidak ada rumah sakit yang betul-betul penuh, sehingga pada saat pasien membutuhkan masuk ke rumah sakit tidak bisa diterima. Nah, kemudian kami juga menghimbau untuk tidak adanya penunggu atau besuk pada saat pasien-pasien tersebut yang tidak ada catatan khusus ya. Kondisi khusus misalnya bayi atau misalnya benar-benar yang ada masalah khusus itu biasanya memang ada, tetapi tentu dengan persyarat. Kita melakukan rujukan dengan sistem rujukan terpadu. Kita melakukan laporan day by day ke rumah sakit online. Kita melakukan pemantauan kasus ya di rumah sakit. Kita direktur medik setiap hari bersama komite medik akan melihat kasus-kasus yang ada. Kita bahas mana yang penyebab kematian, mana yang tiba-tiba kematian itu tinggi atau kira-kira kita kirim untuk mencari strain mutan, kita akan kirimkan. Kemudian persiapan logistik dan fasilitas pendukung. Logistiknya termasuk obat dan lain-lain, oksigen, ya. Kemudian fasilitas pendukung termasuk alkes, kemudian juga ada kira-kira kita persiapannya 1-2 bulan. Ya. Fasilitas pendukung ini seperti kamar jenazah, seperti limbah medis, dan sebagainya. Kita koordinasi dengan Kemenkes dan ID tentang pedoman penata laksanaan yang terbaru, koordinasi dengan dinas, Kementerian Kesehatan, dinasnya banyak sebetulnya ya. Ada dinas kesehatan, ada dinas lingkungan hidup, dan untuk yang Kemenkes khususnya kita melaporkan hasil laboratorium dengan new all record. Kemudian kita koordinasi dengan banyak pihak, antara lain Pemda, kepolisian, Satgas Covid untuk informasi atau situasi yang penting. Prinsip kami pada masa pandemi ini adalah bagaimana cara kami harus melindungi nakes dan pasien. Kami kondisikan fisik rumah sakit menjadi area yang lebih aman. Jadi kalau teman-teman media datang ke rumah sakit tentu akan melihat bahwa banyak penghalang ya di setiap counter, kemudian juga kita ada alur yang terpisah antara infeksius dan bukan infeksius sejak dari IGD, ada batasan untuk jaga jarak mulai dari kursi, lift, antrian, kemudian kita menetapkan standar operating prosedur untuk pengendalian infeksi sesuai zona tempat kerja, kita perbaiki sistem layanan, dan saat ini dihimbau memang kita bisa melakukan pendaftaran lebih dahulu. Apakah itu lewat online, mungkin kalau di rumah sakit besar, atau by phone ya untuk rumah sakit yang lebih kecil. Dan dianjurkan juga kita untuk menggunakan digitalisasi. Banyak rumah sakit memperpendek tatap muka dengan memberikan terapi lebih panjang. Misalnya yang biasanya datang 1 bulan sekali, kita harapkan kita perpanjang memberi obat 3 bulan, sehingga dia nanti akan datangnya 3 bulan kemudian. Tetapi dengan catatan apabila ada sesuatu, mereka harus datang segera ke rumah sakit. Dan kami juga yang cukup berat adalah harus mengusahakan agar mempunyai sumber dana untuk kebutuhan operasional. Karena apapun sebuah rumah sakit itu pasti akan membutuhkan biaya dan akan membutuhkan operasional yang sesuai dengan berapa banyak beban yang harus kami laksanakan. Nah, di sini 24 Mei kemarin kami sudah membuat edaran kepada teman-teman rumah sakit untuk menyiapkan penyaringan, kemudian menyiapkan SDM dan sebagainya yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian ini himbauan yang tadi sebenarnya sudah saya tulis di 24 Mei ini, kita mengingatkan kembali mengenai sistem penyaringan, SDM, logistik, ruang isolasi tadi ya sudah, konversi ruang rawat. Nah, dari Kementerian Kesehatan memang menganjurkan untuk kalau sampai terpaksa tidak bisa memperluas lagi area pelawatan, maka diminta kita mengkonversi atau menukar yang tadinya pasien ruang rawat untuk non-COVID menjadi pasien COVID. Ya, walaupun ini memang agak jadi merugikan pasien-pasien non-COVID ya. Nah, kita juga sedang mempelajari apakah mungkin saja menjadi angka kematian atau angka kesakitan non-COVID ini menjadi naik ya. Tetapi kalau kita lihat kedaruratan memang pandemi di mana-mana nampaknya memang harus didahulukan. Kemudian koordinasi antar rumah sakit terutama untuk rujukan terintegrasi dan kita melakukan berbagai koordinasi lintas sektoral ya. Kalau tidak kita tidak bisa. Tak mungkinlah rumah sakit itu sendirian. Pasti akan membutuhkan dari lintas Pemda, Pemprov-nya ya mungkin atau bahkan sampai ke tingkat yang terkecil yaitu dengan masyarakat. Nah, kami berharap juga adanya komunikasi ini kita tetap jaga ya. Itulah sebabnya kami mengundang teman-teman media untuk bisa menyampaikan pesan kami kepada masyarakat agar masyarakat tidak menjadi panik atau masyarakat menjadi merasa bahwa rumah sakit ini tidak mau melayani COVID-19 ataupun non-COVID-19. Ada satu lagi juga yang kami minta kepada seluruh anggota Persi ya, kepada rumah sakit ini adalah membuat laporan. Laporan itu banyak sekali permintaan dari stakeholder, baik itu penagihan, baik itu untuk lapor data, angka dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman rumah sakit masih tetap semangat untuk melaporkan tepat waktu agar semua proses yang dibutuhkan
apapun ya di pandemi ini bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini ada mungkin pesan untuk publik ya, yang kami ingin mudah-mudahan teman-teman media bisa menyampaikan pada masyarakat bahwa memang kondisi rumah sakit ini sudah nyaris penuh ya, terutama di Jawa. Nah, kemudian agar dipahami bahwa alur rumah sakit itu sejak mendaftar kita ada namanya screening atau triase, kemudian baru dia masuk ke IGD. Kemudian kalau pasien itu ternyata ringan, kita akan menganjurkan isolasi mandiri yang terpantau. Artinya dia tetap harus lapor bahwa saya positif di tempat terdekatnya RT, RW dan sebagainya. Nah, kemudian kalau dia dirawat inap, maka mohon mengikuti aturan pencegahan infeksi dan pengobatan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Sekarang trennya pasien masuk ke rumah sakit kemudian nanti dia WA, kok saya obatnya nggak sama ya seperti saudara saya yang di rumah sakit A, di rumah sakit B begitu, dan minta diperlakukan sama. Sekali lagi mohon diingat bahwa di rumah sakit ini pasien terapi sesuai dengan kondisi masing-masing. Tidak mungkin ada pasien yang persis sama kondisinya dengan pasien lain gitu. Jadi mohon percayakan pada kami apa yang akan kami berikan tentu akan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Ya, jadi tidak harus karena ada di WA group, kemudian ada berita dari mana-mana, kemudian akhirnya pasien yang meminta dokter untuk memberikan terapi sesuai yang diinginkan. Kemudian satu lagi yang kami juga ingin disampaikan, bila rumah sakit penuh, mohon dapat bersabar dan tidak panik untuk menunggu proses mencari tempat rujukan. Dan ini juga terjadi beberapa daerah, bila harus dirujuk, mohon bersedia dirujuk ke rumah sakit lain. Ya, ini terjadi misalnya di Jawa Tengah, di mana waktu mau dirujuk ke kota besar yang punya fasilitas, ternyata pasien menolak rawat. Buat rumah sakit ini juga satu kerepotan tersendiri apabila tidak bersedia dirujuk, kemudian fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut misalnya penuh, ini malahan pasien akan protes juga. Kenapa kok saya tidak dapat tempat, kok lama begitu. Tapi kalau kita rujuk, kendalanya cukup banyak. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa bekerja sama bagaimana caranya agar paham gitu ya. Sama-sama lah, kami juga paham bahwa pasien tentu akan membutuhkan perawatan segera. Tetapi kondisi hari ini yang tadi saya sampaikan menyebabkan kami terpaksa tidak bisa mungkin memberikan pelayanan cepat yang diminta oleh masyarakat. Kemudian ada lagi, ini tentang sekarang ini kan banyak sekali screening mandiri ya. Screening mandiri ini banyak sekali diperiksa, tapi tempatnya kadang-kadang mereka tidak tahu, entah di jalan kecil, entah di mana gitu ya. Setelah itu setelah positif mereka akan bingung. Nah, sekarang mohon pada masyarakat bila sudah ada hasil biasanya yang tempat-tempat kecil itu adalah antigen ya, tolong konfirmasi dengan PCR ya, cari tempat yang memang cukup representatif untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Konsultasikan ke dokter, baik itu di puskesmas, rumah sakit, atau fasilitas lain, apa yang harus dilakukan. Tidak harus segera ke rumah sakit bila tidak bergejala, tapi harus tahu apa yang kapan harus ke rumah sakit ya. Misalnya udah ada sesak napas, ada lemas tidak tertahankan, misalnya ada batuk, sesak, dan itu adalah tanda-tanda di mana Anda harus memang datang ke rumah sakit. Dan satu lagi, bersedia dipantau atau melaporkan pada RT RW fasilitas terdekat apabila Anda positif. Artinya kalau Anda diam saja, Anda masuk ke hotel atau kemana 2 bulan atau 1 bulan misalnya, nah ini kan bisa jadi teman-teman atau orang yang kontak dengan Anda sebelumnya tidak mendapatkan perhatian, ya tidak tahu gitu, tidak tahu bahwa mereka harus periksa juga terhadap COVID-19. Jadi kita juga senang karena saat ini sudah banyak pemerintah membuat atau menyiapkan rumah sakit lapangan untuk pasien bergejala ringan. Artinya mereka akan diisolasi tapi dipantau dengan orang dari kesehatan. Dan kemudian kita juga mengharapkan bahwa nanti dengan penuhnya rumah sakit akan ada di mana kita mengikuti pedoman, walaupun pasien masih positif tapi tidak bergejala, kita anjurkan untuk dirawat di rumah atau di tempat isolasi yang terpantau petugas kesehatan. Ya, jadi ini jangan sampai menganggap bahwa oh ini saya dikeluarkan gitu, dipulang paksa. Kalau pulang paksa dari pasien, tapi ini adalah dianjurkan oleh rumah sakit. Kalau rumah sakit pasti akan ada hitungannya dengan segala pertimbangan bahwa mereka dimungkinkan untuk dirawat di rumah walaupun memang hasil dari pemeriksaannya itu positif. Nah, apa rekomendasi Persi yang terakhir? Yaitu pertama, kami berharap sebetulnya pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, terutama untuk daerah merah dan orange ya, karena terus terang saja data-data menunjukkan bahwa ada kalanya masyarakat ini agak susah gitu diatur untuk
yang skala kecil. Skala kecil sangat baik juga, tetapi butuh adanya SDM di skala kecil itu yang tegas, ya. Kemudian upaya integrasi untuk mengurangi penumpukan pasien ke rumah sakit, yaitu tadi memperbanyak tempat isolasi mandiri, ya termasuk menyediakan paket obat standarnya. Kemudian mengoptimalkan puskesmas ya atau fasilitas layanan kesehatan primer ya untuk merawat pasien dengan gejala ringan. Kemudian kami juga menghimbau rumah sakit anggota Persi, pemerintah dan masyarakat bersama-sama memperkuat sistem rujukan ya dengan dukungan lintas sektor dengan komunikasi yang baik dan menjaga kepercayaan. Mari kita saling percaya. Kalau sudah bekerja atau kita ingin melakukan sesuatu tanpa kepercayaan, sulit sekali untuk kita bisa bekerja dengan baik. Pemerintah atau pihak yang berwenang mudah-mudahan juga melakukan percepatan dan perluasan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ya, karena selain 3M ada 3T juga ada 1V. 1V adalah vaksinasi. Kemudian sinergi untuk memerangi hoax dan disinformasi. Ini sangat berat buat kami karena mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan. Serta yang terakhir adalah dukungan terhadap operasionalisasi rumah sakit dalam masa pandemi ini dalam segala sektor. Nah, jadi itu saja yang akan saya sampaikan kepada media, berharap bahwa pesan-pesan kami ini bisa disampaikan kepada publik agar kita bisa bekerja sama lebih baik dan mengurangi panikan. Ya, kami kalau sudah dalam posisi penuh, dalam posisi di mana SDM banyak yang terpapar, kemudian pasien juga artinya tidak percaya pada apa yang kami lakukan, itu kami akan sangat terganggu. Jadi kami sama-sama ya bagian dari masyarakat juga menginginkan agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Anjari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sekjen, Dr. Lia G. Partakusuma. Rekan-rekan media, beberapa poin yang dapat kita garis bawahi bahwa apa yang disampaikan Ibu Sekjen tadi menyatakan bahwa rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki keterbatasan sumber daya, begitu ya. Ini bukan institusi yang seolah-olah tanpa keterbatasan. Jadi ada keterbatasan sumber daya. Terus yang kedua, ada kasus COVID yang semakin meningkat, dan tapi dengan keterbatasan itu kita mengatakan bahwa kita sedang sama-sama ingin berjuang untuk sama-sama merangai COVID-19. Bapak Ibu sekalian, Dr. Lia, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Izinkan saya membacakan Dr. Lia, dan nanti juga barangkali dari Ketua Asosiasi Perumah Sakitan atau dari pengurus wilayah bisa membantu Ibu Lia dalam menanggapi pertanyaan dari media. Kemudian teman-teman media lain dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat. Saya akan bacakan dulu Bu Lia, pertanyaan pertama dari Mas Amri dari Republika, dan yang kedua nanti dari Bisnis Indonesia. Dua pertanyaan saya sampaikan dulu. Dari Mas Amri, bagaimana mengantisipasi kekurangan oksigen dan tabung oksigen yang mulai berkurang di beberapa rumah sakit? Itu dari Mas Amri Republika. Kemudian dari Mas Rahmat Fauzan dari Bisnis Indonesia, terkait dengan keterbatasan di daerah yang fasilitas kesehatannya masih kurang, apa yang dibutuhkan pihak rumah sakit dari pemerintah dari situasi tersebut? Rahmat Fauzan, Bisnis Indonesia. Dua pertanyaan dulu, Bu Sekjen. Ya, terima kasih Pak Anjari. Jadi ini mengenai oksigen ini kita pernah mengalami juga pada tahun lalu, ya di Desember pertengahan sampai dengan Januari, di mana satu provinsi mengeluh hebat, yaitu di NTT, menyatakan bahwa oksigen sama sekali tidak ada, sehingga terjadi kekisruhan di lapangan. Nah, mungkin saat ini juga kami sudah mendapatkan laporan adanya kekurangan ini juga di Jawa Tengah. Nah, yang dilakukan oleh kami adalah Persi mendorong distributor dari oksigen ini untuk segera mengirimkan pada teman-teman di rumah sakit. Dan kemarin juga sudah kita dorong bahwa ada provinsi yang akhirnya mereka membuat satu upaya agar oksigen itu bisa dihasilkan diproduksi di provinsi tersebut sehingga tidak membutuhkan transportasi yang tinggi gitu ya. Nah, ini saya nanti mungkin akan juga bisa nanti ditanyakan langsung kepada teman-teman di rumah sakit ya. Di sini ada mungkin dari Jawa Barat maupun Jawa Timur, tapi secara faktanya adalah dibutuhkan satu perencanaan kebutuhan oksigen yang betul-betul terencana begini, yang baik betul. Jadi
kita biasanya menyiapkan untuk 1 bulan atau 2 bulan. Nah, ini yang menjadi masalah adalah apabila tempat ini atau rumah sakit ini jauh dari penghasil oksigen tersebut. Nah, ini yang akan membutuhkan transportasi khusus dan juga membutuhkan timeline yang baik untuk bisa mengirimkan oksigen ini sesuai waktu yang dibutuhkan. Ya, jadi mungkin ini nanti bisa ditambah juga dengan teman-teman di rumah sakit yang mungkin apakah Jawa Barat atau Jawa Timur mungkin bisa menambahkan. Kemudian untuk keterbatasan daerah yang fasilitasnya kurang. Nah, tentu yang dibutuhkan yang pertama adalah fasilitas ya, itu obat-obatan. Ya, yang biasanya itu obat-obatan ini membutuhkan waktu tertentu untuk bisa datang ke daerah. Ya, jadi pasti kita akan butuh obat-obatan termasuk oksigen tadi karena di daerah itu pada umumnya jauh dengan tempat yang menghasilkan produk-produk tersebut. Nah, kemudian juga alat pelindung diri itu juga biasanya kita akan mintakan, dan satu lagi yang agak susah biasanya adalah pengolahan limbah medis. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kerjasama antar stakeholder di daerah tersebut itu bisa diatasi. Termasuk antara lain kemarin ada 5 provinsi yang juga atas usulan kita diberikan incinerator karena tidak adanya pengolah limbah di daerah tersebut. Dan ditambah dengan kita juga mengadvokasi ke LHK, bersama-sama sudah direncanakan beberapa provinsi akhirnya mempunyai incinerator yang akan digunakan untuk rumah sakit maupun fasilitas kesehatan setempat untuk membuang limbah medisnya. Nah, jadi fasilitas tersebut dan terutama di daerah yang masih kurang itu adalah SDM. Nah, misalnya kita membuka ruangan, membuka ICU, tapi kan SDM-nya juga harus orang yang kompeten. Nah, ini beberapa kasus adalah dikirimnya relawan. Ya, seperti ke Jawa Timur, mungkin nanti bisa disampaikan bahwa SDM yang kurang ini akhirnya disupport. Ya, ke Jawa Tengah kemarin juga sudah ada ya, yang dikirim dari pusat atau dari tempat pendidikan terdekat untuk bisa mensupport rumah sakit yang fasilitasnya juga belum seperti rumah sakit besar. Ya, mungkin itu sih 2 pertanyaan yang saya bisa jawab. Nanti silakan bila ada dari asosiasi yang atau dari daerah mungkinnya tepatnya ya, dari wilayah bisa menambahkan atau menyempurnakan Bu jawaban. Lia, satu pertanyaan dulu, Bu Lia nanti menanggapi, baru kemudian kita buka dari versi Jabar, Dr. Nina, dan mungkin Dr. Hendro dari versi Jatim. Begitu ya, Dok? Ada satu pertanyaan yang saya sampaikan karena ini agak relevan supaya nanti teman-teman versi wilayah bisa menanggapi sekaligus. Dari Zikro Imron, selamat pagi, izin pertama, Zikro Media Center Satgas COVID. Pertama, jika bor isolasi maupun ICU kuotanya ditambah, apakah mungkin dapat menurunkan bor, baik isolasi maupun ICU? Apakah mengkonversi tempat tidur merupakan solusi peningkatan bor? Yang kedua, jika kondisi seperti ini, Fasiankes akan bertahan berapa lama? Seperti apa kemungkinannya? Kemudian yang ketiga, bagaimana kesiapan nakes dengan lonjakan kasus seperti ini? Mungkin Bu Lia bisa menanggapi sebelum nanti ditambahkan yang versi wilayah. Ya, jadi memang sebetulnya penambahan tempat tidur, ya baik itu isolasi biasa maupun ICU, tujuannya adalah untuk menurunkan bor. Ya kan kalau misalnya pasien masuk 100, misalnya kita kapasitasnya misalnya saat ini cuma ada 200, cuma ada 50, kita tambah menjadi 100 sehingga akhirnya bornya tentu jadi rendah gitu. Tapi yang kita khawatirkan bukan itu. Kalau satu saat lonjakan ini terjadi bersamaan, itu yang sulit. Ya, di rumah sakit memang betul bahwa ditambah isolasi, tambahnya ICU akan menurunkan bor otomatis. Nah, kemudian konversi tempat tidur juga sama, merupakan solusi juga. Solusinya apa? Bahwa bornya akhirnya jadi berkurang. Tetapi yang dirugikan kalau untuk konversi ini adalah tentu pasien-pasien non-COVID. Yang harusnya mereka dirawat, kita sangat selektif lagi, akhirnya mana yang tidak harus dirawat betul, ya terpaksa kita pulangkan, ya terpaksa kita minta rawat jalan. Nah, jadi ada untung ruginya. Penambahan bor memang akan menjadi solusi manakala penambahan itu tidak signifikan sampai melebihi kapasitas. Ya, kami rumah sakit sudah menambah kapasitas loh. Kalau dilihat dari data-data dari 2 tahun yang lalu ya, dari yang awal belum ada COVID sama sekarang, itu ruang isolasinya luar biasa. Nambahnya mungkin bisa 3 kali atau sampai 5 kali lipat dari yang awal. Nah, tapi kalau jumlah penambahannya mendadak dan tiba-tiba melewati kapasitas ya mungkin repot juga. Dan masalahnya apakah bertahan? Nah, bertahan itu ya tentu yang namanya bertahan, kita hanya akan merawat yang sedang di dalam rumah sakit saja.
ya kita akan bertahan dengan yang ada di situ gitu. Jadi fasilitas kita ya tentu kita akan tujukan kepada orang-orang yang dirawat di rumah sakit. Yang kesian adalah mereka yang tidak bisa masuk rumah sakit. Nah, justru itu yang kita pikirkan. Jadi jangan sampai nanti justru rumah sakit sih tetap saja beroperasional, tetapi yang tidak bisa masuk rumah sakit itu akan mendapatkan yang baik ya mungkin ya begitu. Dan kalau untuk daerah-daerah besar memang penyangga itu merupakan satu tambahan pasien. Misalnya di Jakarta akan ketambahan pasien dari Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang. Kalau Bandung misalnya daerah-daerah sekitarnya. Jadi memang wilayah penyangga itu sebetulnya akan mengirimkan pasiennya juga ke pusat. Nah, itu sekitar 20%-an kalau saya lihat tuh data-datanya sebetulnya bukan asli dari Jakarta atau dari Bandung, tetapi adalah masukan dari luar daerah. Nah, kesiapan nakes bagaimana ya? Nakes akan selalu siap ya dengan kapasitas yang ada, yang tersedia. Artinya di luar itu ya mungkin kami tidak bisa memberi bantuan lebih. Sepanjang memang ada di rumah sakit, ya kami akan melayani semaksimal mungkin. Kita akan coba cari tambahan misalnya kalau memang diperlukan dan bisa didapatkan, ya kita akan all out untuk bisa membantu teman-teman yang dirawat di rumah sakit. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesiapan nakes ya yang saat ini kita memang sedang banyak yang mencari relawan dan sudah membuka pendaftaran serta ada juga yang dibantu oleh PPSDM dari Kementerian Kesehatan. Mungkin Baik, itu. Bu Lia. Ya. Kita memberikan kesempatan dari pengurus wilayah, sebagaimana Bu Sekjen katakan, dari Persi Jabar, ya, Dr. Nina. Halo, apakah Dr. Nina? Atau kemudian dari Jatim? Terima kasih. Dr. Hendro. Apa suara saya bisa terdengar, Pak Anjali? Ya, jelas, Dok. Silakan. Silakan, Dr. Nina. Halo, Dr. Nina. Dr. Nina. Silakan, Dr. Nina. Ya, terima kasih. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dok. Silakan. Ya. Ininya ya, jaringannya kurang baik. Apa suara saya bisa terdengar? Sudah, Dr. Nina. Ya, oh ya, terima kasih. Jelas. Terima kasih atas kesempatannya. Memang Jawa Barat ini hari kemarin sudah mulai merah karena kondisinya ternyata bor lebih dari 80%. Dan termasuk di Bandung Raya, jadi antara kabupaten, kota, dan Bandung Barat juga meningkat. Yang pertama tadi terkait dengan gas. Kemarin untuk Persi Jabar sudah berkomunikasi dengan beberapa rumah sakit. Sampai saat ini belum ada keluhan untuk gas, tetapi memang kita harus tetap berhati-hati karena menurut pemasoknya mereka masih siap untuk memberikan pada rumah sakit. Tetapi dengan lonjakan ini memang rumah sakit harus siap untuk mempersiapkan perencanaan karena ada suatu saat nanti pasti berkurang juga gitu. Jadi saya setuju dengan Ibu Sekjen untuk mempersiapkan bagaimana bila nanti ada lonjakan. Jadi saat ini belum ada keluhan di Jawa Barat. Halo, Dr. Nina. Sepertinya jaringan Dr. Nina sedikit terganggu. Baik, Dr. Nina. Iya, baik. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, kita tunggu jaringan Dr. Nina kembali baik. Mungkin kita kasih... Masih terdengar kah? Iya, silakan, Dok. Silakan. Ada terdengar? Oh iya, mohon maaf ini di rumah jadi... Nah, kemudian mengenai kesiapan atau tadi kan ada pertanyaan bagaimana kalau bor lebih dari 40, apakah masih mampu? Tentu bor itu yang pertama kalau kita mau bergerak harus semua sama. Jadi semua yang punya fasilitas harus ditingkatkan bersama-sama. Jadi jangan hanya rumah sakit besar. Kemudian juga bor ini juga tidak menjamin bahwa kita bisa mencakup semuanya, tapi dengan berbagai strategi yang tadi bahwa masyarakat tuh harus paham mana yang bisa dirawat di rumah sakit, mana yang tidak. Jadi berbagai versi tidak bisa bekerja sendiri. Jadi berbagai koordinasi kita harus terus lakukan seperti yang sudah sekarang terjadi sehingga mudah-mudahan dengan bor 40 kita bisa. Tetapi kalau ternyata dengan setelah 40 kekurangan kita harus punya strategi yang lain lagi. Apakah tadi dengan menambah isoman yang terpadu gitu atau dan sebagainya, atau rumah sakit nanti mungkin menambah dengan fasilitas tenda dan sebagainya, itu nanti apabila kita sudah mencapai lebih dari 40. Jadi sekarang kami berupaya untuk
semua rumah sakit berupaya untuk meningkatkan kapasitas agar kita bisa menampung dan masyarakat paham bahwa tidak semuanya harus ke rumah sakit. Itu intinya dari kami. Kemudian kalau fasilitas tadi sepertinya sudah jelas dari Ibu Lia. Itu barangkali sementara dari kami. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nina. Kesempatan berikutnya sebagaimana arahan Bu Sekjen tadi versi Jatim, Dr. Hendro. Halo versi Jatim, dipersilahkan. Jawa Timur. Baik, kalau kemudian kita menunggu, Bu Sekjen, saya akan bacakan pertanyaan berikutnya dulu, Bu Sekjen. Ya, silakan Pak Anjari. Ya, dari Liputan 6 dan Kontan. Dio dari Liputan 6, pelaksanaan vaksinasi masih berjalan di tengah lonjakan kasus. Apa rekomendasi Persi agar pelayanan vaksinasi di Vaskes tetap aman dari penularan? Apakah ada strategi khusus dari rumah sakit? Kemudian terkait dengan berikutnya dari Fendi Kontan, selamat siang Bu Lia. Berapa total tagihan klaim rumah sakit yang menangani COVID-19 sejak Januari 2021 hingga saat ini? Apakah masih terdapat klaim yang belum dibayarkan? Dr. Lia, dipersilakan. Pertanyaan awal tadi tentang vaksinasi. Jadi memang kalau bisa dibayangkan kami di rumah sakit ini saat ini sedang punya peran yang cukup banyak ya. Yang satu kami harus menurunkan angka kematian. Jadi artinya kita mengobati pasien-pasien yang datang ke rumah sakit. Yang kedua kami juga harus membantu pelaksanaan vaksinasi. Di rumah sakit besar sejak awal sekali adanya vaksinasi diminta untuk mendukung atau melaksanakan vaksinasi. Kalau untuk yang nakes, alhamdulillah hampir sebagian besar di teman-teman di daerah juga sudah melaksanakannya dan hampir semua memang nakes itu sudah divaksin. Dan yang sedang kami laksanakan adalah yang kedua untuk rumah sakit adalah membantu seperti pemerintahan atau pelayan publik yang kita lakukan vaksinasi juga bisa menggunakan tempat rumah sakit. Kemudian sekarang ini kita juga melayani untuk lansia dan di beberapa tempat kita membantu juga sampai dengan usia bisa di atas 18. Ini tergantung dari kebijakan pemerintah mana yang dibuka dulu tergantung dari provinsinya. Nah, jadi kita memang harus membagi tim. Jadi tim kami di rumah sakit ini ada yang tim harus melakukan pelayanan ya. Jadi ini adalah tim biasanya dokter-dokter khusus. Kita juga meng-hire ya dokter-dokter umum dan juga perawat-perawat untuk membantu vaksinasi ya, dan kita juga bahkan sekarang ini yang beban cukup berat adalah tim keselamatan kerja rumah sakit. Jadi kita punya namanya K3 rumah sakit yang mereka harus melakukan justru tracing ya dan testing pada nakes ya, itu jadi pekerjaan kita memang kita bagi-bagi ya, ada yang harus melakukan vaksinasi, ada yang melakukan surveillance di dalam rumah sakit dan ada yang melakukan pelayanan. Ya apa boleh buat ya, dengan segala kerumitan kami, dengan segala keterbatasan kami, program ini tetap harus jalan. Dan strateginya supaya tidak ada penularan memang harus diatur. Kita banyak rumah sakit yang melakukan sistem seperti pendaftaran lewat form khusus gitu. Jadi mereka yang terdaftar itu baru kita layani. Jadi artinya waktu untuk mereka datang itu bisa dibagi sesuai dengan kondisi ruangan yang ada. Nah, mudah-mudahan juga itu bisa dilakukan di tempat-tempat lain kecuali yang massal ya. Kalau saya lihat kemarin yang massal juga agak merepotkan karena tiba-tiba datang dan tanpa pendaftaran sehingga terjadi penumpukan. Ya mudah-mudahan harusnya lebih baik lagi bahwa karena sekarang sudah publik itu sudah mengenal gadget, harusnya mereka mendaftar dulu gitu supaya mereka juga bisa diatur kapan datangnya. Sehingga nanti yang go show itu datangnya lebih sedikit gitu. Artinya bisa diatur supaya tidak bludak satu saat datang ke tempat yang sama. Dan yang kita himbau adalah semua peserta harus menggunakan masker. Itu wajib ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak patuh terhadap prokes. Jarak kalau di rumah sakit pada umumnya kita sudah mengatur bahwa tempat duduk dan sebagainya mereka sudah dibuatkan yang cukup jarang sehingga tidak berdekatan. Nah, hanya yaitu tadi bahwa kalau ada yang massal biasanya kita hanya berpartisipasi sebagai pengirim vaksinator saja. Jadi bukan kami yang menyelenggarakan. Mungkin seperti itu. Dari Fendi, Bu, yang soal klaim. Oh ya. Nah, untuk masalah penagihan ya, memang betul tadi kan kita ingin sekali ya bahwa operasional rumah sakit ini bisa dijalankan secara normal ya. Kalau saya bilang normal, kita sekarang kan new normal katanya.
Nah, untuk normal itu tentu perencanaan itu jadi hal yang mutlak penting. Nah, saat ini kita berjalan dalam kondisi yang tidak normal sehingga perencanaan pun kadang-kadang sulit sekali untuk bisa kita lakukan sebelumnya. Nah, ini menyebabkan ada satu situasi genting saat terjadi lonjakan, misalnya vendor menawarkan harga lebih tinggi misalnya, sementara kita membutuhkan barang tersebut. Itu menyebabkan cost yang akan dikeluarkan oleh rumah sakit menjadi lebih besar misalnya. Kemudian perencanaan obat-obatan yang tadinya kita pikir segini cukup untuk sebulan, tiba-tiba 2 minggu habis untuk obat-obat COVID. Sementara obat-obat non-COVID yang telah kita beli sebelumnya ternyata itu juga tidak habis karena tidak ada atau pasien non-COVID-nya menurun. Tapi kan nggak bisa kita kembalikan begitu saja. Nah, kemudian penagihan. Nah, penagihan itu memang ada satu masa di mana tidak peraturan itu tidak datangnya sekaligus sempurna. Tanggal segini ada peraturan, kemudian ada lagi pembaruan, dan kami rumah sakit kadang-kadang sulit untuk mengikuti perubahan yang demikian cepat. Sehingga di 2020 memang kendalanya sangat besar, di mana administratif dari klaim rumah sakit ini banyak yang tertunda. Nah, ini yang kita sedang usahakan sampai sekarang juga. Totally memang untuk yang 2020 banyak keluhan ya dari teman-teman rumah sakit yang merasa ini belum seperti apa yang ditagihkan. Tetapi memang untuk yang sudah lengkap, mereka sudah menerima pembayaran tersebut. Khususnya untuk tahun 2021 itu lebih lancar. Jadi siapa-siapa rumah sakit yang memang administrasi sudah baik, itu cepat menerima klaim. Saya jumlahnya mungkin sekitar untuk 2021 ini sekitar 9 triliun yang sudah kita terima, dan yang sebelumnya itu sekitar 1, mungkin sekitar 5 ya, tetapi itu juga masih harus ada dalam proses verifikasi mungkin ya. Kami tidak tahu persis proses ini, tetapi ya tentu kami berharap dari segi rumah sakit ini akan lebih baik lagi tahun 2021 dan mungkin memikirkan juga yang lalu. Kami yakin bahwa Kementerian Kesehatan dan juga stakeholder lain, misalnya apakah itu BPJS ya, mungkin juga dari Kementerian Keuangan atau BPKP, ini tentu akan mengingat bahwa rumah sakit ini sekarang bekerja dalam situasi pandemi. Nah, kita akan all out, kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin, tapi mohon dukungan gitu untuk bisa kita minimal ya diberikan apakah itu bentuknya bantuan obat atau bentuk APD atau apapun yang mungkin bisa mengganti kebutuhan dalam bentuk uang tunai begitu ya. Nah, kita berharap ke depan ya dalam beberapa hari ini atau beberapa minggu ini kita memang terus-menerus mengadakan pendekatan dengan berbagai pihak dan berharap bahwa ini pencairannya akan segera bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Tapi kira-kira ya cukup besar sih sebetulnya untuk tahun 2020 ya. Untuk tahun 2021 yang tahun 2020 saya rasa memang karena adanya peraturan tadi menyebabkan kebanyakan tuh dispute-nya adalah administrasi. Itu yang kami rasakan betul. Mudah-mudahan ke depan sudah ada rambu-rambu yang lebih jelas lagi sehingga kita juga cepat gitu dalam mengklaim maupun menerima pembayaran klaim tersebut. Bu Lia dan rekan-rekan media sekalian, sekarang waktu sudah jam 10.53 waktu Indonesia Barat. Kita rencananya kita akhiri jam 11, namun beberapa pertanyaan masih banyak nih Bu Lia. Jadi barangkali kita izin perpanjang sedikit, tetapi mungkin nanti beberapa pertanyaan saya bacakan sehingga Bu Lia bisa memberikan tanggapan secara tepat dan cepat. Pertanyaan berikutnya dari Sisu Detikcom, Bu Lia. Sudah 1,5 pandemi, tapi masih banyak masyarakat yang menyebut rumah sakit meng-COVID-kan pasien. Apa penegasan Persi soal hal ini? Kemudian dari Linda Jawa Pos, apakah masih banyak pasien yang datang dalam kondisi terlambat atau berat, Bu Lia? Bisa memberikan tanggapan? Ya, mungkin pertanyaan yang pertama dulu ya, apakah pasien banyak yang datang dalam kondisi berat? Jawabannya iya. Jadi beberapa provinsi melaporkan ya, kemarin juga dari teman-teman Jawa Timur, kemudian juga mungkin nanti ada teman-teman yang bisa menambahkan dari Jakarta juga ya, menyatakan bahwa mereka datang sudah kondisi perburukan. Jadi artinya datang tidak seperti yang lalu-lalu waktu tahun lalu, mereka bisa ada beberapa waktu untuk diterapi. Ini datang bahkan ada yang sudah sampai meninggal dunia. Nah, ini dikhawatirkan adanya perubahan dalam variasi virusnya tersebut. Nah, jadi kita berharap bahwa kalau memang begitu dia positif dan kemudian kita anjurkan untuk dirawat rumah sakit, jangan ditolak bahwa pasien memang kalau harus rumah sakit, tentu rumah sakit akan menganjurkan untuk dirawat. Masalah meng-COVID-kan,
Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ada aturan yang kuat sekali, ada aturan yang ketat sekali kapan pasien itu ditentukan atau didiagnosa sebagai COVID. Rumah sakit harus melampirkan banyak sekali dokumen pendukung untuk menyampaikan bahwa ini COVID. Jadi masyarakat jangan juga merasa bahwa kalau memang diagnosa COVID itu pasti akan diklaim oleh rumah sakit sebagai pasien COVID. Itu juga belum tentu. Dan ya tentu kami menghimbau sama-sama kita menaruh kepercayaan bahwa tentu dokter akan mengobati sesuai dengan kondisi pasien. Nah, ada satu kendala pada waktu awal, yaitu diagnostik itu agak membutuhkan waktu yang lama. Jadi ada yang diagnostiknya diagnosis cepat, misalnya di rumah sakit besar atau yang ada laboratoriumnya punya fasilitas lengkap, sehingga dalam 1 hari bisa tertegakkan. Ada juga yang sampai berhari-hari. Nah, kemudian satu lagi saya sampaikan bahwa yang namanya pemeriksaan laboratorium itu akan tergantung dari individu. Jadi tidak misalnya satu orang diperiksa hari ini negatif, kemudian 1 minggu kemudian dia negatif. Bahkan itu bisa ada satu proses di mana replikasi virus itu membutuhkan waktu. Bisa saja ada gejala, tapi memang belum terdeteksi oleh alat diagnostiknya. Nah, ini yang memang harus betul-betul kita perhatikan. Banyak hal yang bisa menyebabkan hasil diagnostik ini punya satu kekurangan gitu ya. Jadi ada satu kekurangan bahwa mungkin saja tidak ditemukan pada saat itu, tapi bisa ditemukan pada saat yang lain. Atau sebaliknya. Jadi seringkali ada pasien mengeluh bahwa positif PCR tapi kok tidak hilang-hilang ya. Nanti di sini mungkin kita ada sejawat Dr. Tonang yang bisa membantu ya. Bahwa istilah mengcovidkan pasien saya rasa kalaupun ada itu oknum ya. Kami tidak sama sekali pernah menginginkan adanya satu pun rumah sakit yang mengcovidkan ya. Itu ya yang mudah-mudahan ya tidak ada ya satu pun rumah sakit yang berkeinginan untuk mengcovidkan begitu ya. Karena itu tidak baik dan juga tentunya dampaknya sangat buruk untuk perumah sakitan se-Indonesia. Kalaupun ada misalnya kemudian menyamaratakan 3.000 rumah sakit seperti hal yang sama, tentu rasanya juga tidak benar ya. Jadi kita berharap lebih baik kita dudukkan persoalannya, kalau perlu ya kita tanya betul bagaimana. Mungkin kesalahpahaman dalam penyampaian, itu yang lebih sering terjadi. Nah, silakan mungkin bila ada yang mau menambahkan dari pengurus ataupun yang lain, kami persilahkan juga. Terlihat masih ada pertanyaan. Dr. Khalid. Halo. Mungkin ada tambahan dari Makassar, Dr. Khalid. Pak Anjari, mohon. Sebentar. Dr. Ya. Khalid. Halo, Dr. Khalid. Baik. Sambil menunggu jaringannya mungkin stabil, Dr. Lia, saya bacakan beberapa pertanyaan terakhir yang memang masih ada. Ini ada 3 dan 4 pertanyaan. Moga Dr. Lia bisa menanggapi secara lebih cepat begitu. Dari Rizky Reuters itu soal bagaimana rumah sakit mengatasi cash flow dalam memenuhi kebutuhan operasional termasuk dokter dan nakes. Kemudian dari CNN TV, dari Clarissa, ini dengan ketersediaan dan keterbatasan saat ini, sementara jumlah kasus positif naik, berapa lama Fasiankes bertahan? Tadi sempat ditanyakan hal serupa. Kemudian dari 2 pertanyaan itu mungkin dulu, Bu Lia. Ya, jadi memang betul bahwa cash flow itu menjadi problem utama kita ya untuk operasionalisasi. Tapi setelah tadi saya sampaikan juga bahwa memang ada beberapa daerah yang Pemdanya itu berbaik hati atau mau mengulurkan bantuan ya untuk misalnya entah itu obat-obatan, entah itu keperluan lain yang bisa digunakan oleh teman-teman di rumah sakit. Itu sangat kami hargai. Kemudian untuk yang repot kan mungkin di swasta ya, di mana itu nggak bisa lagi, artinya bantuan itu belum tentu bisa sebanyak rumah sakit pemerintah misalnya. Nah, itu memang menjadi problem. Nah, yang ada adalah tentu rumah sakit akan bertindak sesuai kemampuan. Artinya kalau dalam 1 tahun yang lalu banyak rumah sakit yang berusaha untuk menalangi dulu atau apa ya, kelihatannya kalau tahun kedua ini lebih banyak mereka mengharapkan segera ada pencairan ataupun misalnya mereka akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, Dinas Kesehatan saya lihat sudah mulai banyak yang berperan aktif di sini. Mereka membantu banyak rumah sakit ya, saya tahu, dan juga di sini ada juga pihak donasi dari swasta yang nampaknya juga sangat membantu rumah sakit. Nah, kalau memang mau murni atau jujur-jujur ya memang banyak rumah sakit yang sudah sekarang ini sudah teriaknya mungkin udah sampai kemana gitu ya.
Tapi ya kami dari Persi ingin mengajak teman-teman rumah sakit ya, supaya mari kita sama-sama memperbaiki juga apa yang harus kita ajukan kepada pemerintah, tapi kita juga dari Persi selalu mendorong, selalu meminta kepada pemerintah juga untuk memperhatikan kami di rumah sakit. Jadi jangan sampai tidak win-win ya. Kami di rumah sakit mungkin membuat banyak kegiatan, tetapi support itu kami rasakan mungkin belum maksimal. Tapi sekali lagi saya sampaikan ini tidak semua rumah sakit. Jadi kita lebih jernih ya dalam berpikir, dan buat kami masyarakat mendukung kami itu adalah nilai yang sangat berharga buat kami. Dan juga nanti kita udah susah sekali untuk masalah cash flow, masyarakat juga banyak yang mencerca rumah sakit dan sebagainya, itu menjadi demotivasi buat kami. Ya, mari kita sama-sama kita di rumah sakit akan memaksimalkan apa yang kami bisa. Ya, seperti itu. Jadi yang kalau kebutuhan operasional ya terutama dokter dan nakes itu yang agak repot. Iya. Baik, ya, monggo. Terima kasih. Bapak Ibu dari pengurus wilayah, mohon izin boleh kami kasih kesempatan nanti terakhir sebelum kemudian diselesaikan dulu satu pertanyaan, baru kemudian kami kasih kesempatan kepada beberapa pengurus wilayah tadi dari Makassar dan dari Bali. Diizinkan, Ji? Dr. Lia, pertanyaan terakhir dari Kompas, Esther, itu menyampaikan soal dengan kondisi belum diberlakukannya PSBB, bagaimana menghadapi atau daya tahan rumah sakit di daerah-daerah merah dan orange. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari Kompas, baru kemudian nanti setelah Dr. Lia, kita kasih kesempatan Dr. Igan dan Dr. Khalid. Monggo. Ya, makasih Mas Anjari. Jadi memang sekarang kita bicara dari segi masyarakat ya. Ada pertanyaan juga nih tadi, kalau masyarakat susah diatur, gimana sanksi tegasnya? Atau gimana nih PSBB diberlakukan, tapi kok rasanya seperti tidak pengaruh gitu ya? Masih aja ada mobilitas yang tinggi. Kita tahu bahwa virus ini kan virus yang tidak akan menular ke tempat lain kalau dia tidak ada tempatnya untuk dia tumbuh. Nah, kalau misalnya ini masih ada mobilitas, di mana kesempatan untuk bertemu orang lain untuk berpindahnya virus, maka ini akan terjadi peningkatan terus-menerus. Nah, itu yang kita memang ingin sekali adanya sanksi tegas. Tapi sanksi tegas itu mungkin tidak bisa datang dari kami sendiri sebagai Persi, tapi kita ingin kalau bisa mohon kebersamaan kita di dalam satu wilayah itulah yang akan kita tegakkan gitu. Jadi kami siap merawat. Kami adalah siap untuk sebagai penolong Anda apabila Anda membutuhkan perawatan sepanjang kami punya fasilitas. Ya, dan kalau dalam situasi bahwa daerah sudah merah atau orange, ya kita akan tambah sesuai dengan kemampuan. Kalau misalnya pemerintah minta kita 40% isolasi kita udah buat, kemudian tiba-tiba masih banyak juga, ya kami akan berhenti. Berhenti itu bukan berhenti melayani, berhenti dalam menerima pasien baru. Tapi pasien yang ada tentu kami akan kelola dengan baik. Dan bahkan tadi kan salah satu solusi adalah kita mempercepat lama rawat. Nah, ini yang kita berharap bahwa pasien juga mengerti gitu bahwa kenapa lama rawat kita perpendek ya kalau memang itu memungkinkan untuk kembali ke rumah atau ke perawatan yang lebih ringan adalah untuk memberi kesempatan yang bergejala berat masuk ke rumah sakit. Jadi itu yang strategi itu yang akan kami lakukan. Kalau misalnya daerah merah dan orange tetap saja seperti sekarang, penambahannya per hari itu kalau kita lihat makin bertambah seperti ini, ya kita berhentinya di dalam apa yang kita ada di rumah sakit, itulah yang kita layani. Ya harus ada solusi yang jangka pendek maupun jangka panjang, karena saat ini kita bahkan tidak bisa melihat lagi yang namanya rujukan berjenjang. Pasien itu lari langsung ke rumah sakit atau bahkan telepon cari sana cari sini untuk dirawat. Setelah saya tanya apa keluhan yang nggak ada, cuma takut saja. Nah itu mudah-mudahan masyarakat bisa memahami bahwa di rumah sakit itu tidak bisa seperti itu. Kami ada proses, ya kita akan melakukan seleksi, tetapi kalau masyarakat lebih paham dan mau menahan diri sedikit, saya rasa itu akan lebih disiplin lagi masyarakat untuk mengatur aktivitasnya. Dan kalau puskesmas itu dianggap bahwa tidak bisa melayani, itu juga salah juga. Puskesmas itu bisa melayani pasien-pasien ringan. Ya, jadi mari kita berdayakan juga Fasiankes 1 atau primer ini, mereka ada dokter di sana. Ya, jadi silakan datang ke tempat fasilitas terdekat untuk minta advice, apakah saya harus ke rumah sakit atau tidak. Itu adalah langkah yang terbijak buat masyarakat sebelum dia segera datang ke rumah sakit atau bahkan window shopping untuk mencari rumah sakit yang bisa menerima pasien tersebut. Dan ada satu lagi juga yang agak sulit, kadang-kadang permintaan dari pasien untuk minta
ruang VIP itu maksudnya COVID tapi pengen sendiri gitu ya. Itu sangat terbatas dan tenaganya juga kita repot ya kalau memang harus banyak menerima pasien VIP. Ya itu sih yang saya bisa sampaikan. Dr. Lia G. Partakusuma, terima kasih. Kami kasih kesempatan terakhir buat Bapak Ibu dari pengurus Persi wilayah untuk memberikan beberapa tanggapan umum. Ada Dr. Igan dari Persi Bali. Dok, dipersilakan. Terima kasih Pak Anjari atas waktunya. Ibu Lia, Sekjen yang saya hormati, sedikit menambahkan situasi terkait dengan pertanyaan dari berapa tagihan klaim rumah sakit saat ini Kementerian Kesehatan. Nah ini terima kasih sekali Pak Anjari, Bu Sekjen, kami dari Persi Bali ada beberapa rumah sakit yang memang kesulitan klaim ini. Namun demikian, sekarang sudah ada talangan bank. Jadi ada talangan bank dari Mandiri, dari BNI, sehingga Dr. Igan Anam. Cash flow ini ke kas rumah sakit nanti akan diberikan ke bank. Gitu. Bagus sekali. Terima kasih satu itu untuk meringankan beban rumah sakit. Yang kedua, barangkali ada pertanyaan bagaimana kalau kita menambahkan tempat tidur rumah sakit. Memang edaran Kemkes nomor 01/07 tersebut tahun 2020 ketika ada lonjakan kasus untuk rumah sakit yang bornya 60-80 diharapkan menambah 40% kapasitas tempat tidurnya. Untuk yang bornya 60 di bawah 60 nambah 10%. Nah kalau di Bali nambah 30% semuanya Ibu Lia. Nah, sehingga saya kira untuk bor ini ketika ada pedoman tempat tidur itu kan rumusnya antara lama hari rawat lagi jumlah tempat tidur sehingga tentu bisa ada relaksasi terhadap bor ini. Itu pertanyaan kedua. Saya kira itu Bu Lia untuk sementara Bali saya bersyukur jadi saya pantau terus di Bali laporan dari semua Satgas dan rumah sakit baik vaksinasi maupun tersediaan tempat tidur. Kami bersyukur Bu, positive rate yang namanya active case itu sudah sampai 40 per orang per hari, kemudian per minggu ya, kemudian serta kemudian bor kita saya pantau terus Bu saat ini untuk ruang isolasi 30%, untuk ruang ICU 40%. Jadi masih ada relaksasi lah. Mudah-mudahan ada peningkatan kasus. Tapi saya pantau terus. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Anjari. Dr. Igan, terima kasih. Dr. Khalid dari Persi Sulawesi Selatan, dipersilakan Dr. Khalid, masih dalam jaringan kita. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi kalau kita lihat terkait dengan masalah COVID ini, memang banyak masalah-masalah yang memang kita harus hadapi. Dari awal penanganan COVID ini memang kita masih mencari bentuk sebetulnya. Apa sih yang kita lakukan? Terkait juga masalah kebijakan dari Kementerian Kesehatan itu masih bentuk. Kita masih ingat pada awal-awal penanganan COVID itu yang menjadi masalah utama pada waktu itu terkait APD. Dan apa akibatnya bahwa ini juga memberikan korban bagi petugas kesehatan oleh karena APD yang tidak optimal. Dan ada satu prinsip di bencana, aman dulu penolong baru yang ditolong. Ini satu prinsip yang memang harus jadi oleh sebab itu memang rumah sakit mengharapkan bahwa APD untuk petugas ini perlu diperhatikan. Dan kalau kita melihat bahwa ada 4 siklus terkait dengan COVID ini. Yang pertama adalah infeksi. Jadi kalau kita lihat Indonesia pada awalnya itu terinfeksi banyak, turun baru mulai naik lagi, ini yang jadi persoalan. Apalagi kalau masanya terinfeksinya COVID ini kepada kita atau masyarakat, itu juga disertai dengan angka kematian yang tinggi, ini juga persoalan bagi kita. Itu yang kedua, siklus yang pertama atau gelombang pertama. Gelombang kedua adalah terinfeksinya nakes. Nah ini yang memang betul-betul harus diperhatikan, terutama kita di rumah sakit. Kenapa? Kalau nakes kita sudah terinfeksi, otomatis tidak bisa memberikan pelayanan yang optimal. Otomatis ada rumah sakit yang tutup, dan itu yang terjadi. Ada rumah sakit yang tutup gawat daruratnya, di satu daerah hanya satu rumah sakit ditutup lagi. Ini persoalan tersendiri. Yang ketiga adalah rumah sakit akan mengalami kesulitan, cash flow-nya. Ini pasti akan terjadi. Terutama untuk rumah sakit swasta ini, kalau mereka sangat mengeluh sekali terkait masalah ini. Apalagi kalau klaim pembayaran itu
terlambat. Ya, kami tahu persis pada awal-awal pertama banyak sekali rumah sakit mengalami dispute terkait dengan masalah klaim ini. Dan yang ketiga sebetulnya, tapi ini belum masuk adalah angka kematian terkait dengan pasien-pasien dengan COVID juga itu akan meningkat. Tapi ini kan menjadi masalah sekarang, belum kita masuk ke situ sudah mulai lagi naik ini kasus yang ada di Indonesia. Ini yang perlu memang diperhatikan. Oleh sebab itu memang apa yang dikemukakan tadi Dr. Lia, yang pertama mengenai laboratorium. Saya ingat sekali itu sampai 2 minggu kami menunggu hasil laboratorium waktu awal pertama, dan ini sangat mengganggu sekali. Dan sekarang dengan adanya laboratorium yang ada yang bisa kita lakukan sehingga bisa mempercepat dari pelayanan. Yang selanjutnya adalah koordinasi. Ini yang kami harapkan, koordinasi lintas sektor dengan lintas stakeholder ini perlu kita lakukan. Apalagi dengan adanya isu-isu dari masyarakat untuk rumah sakit, dan betul juga tidak mungkin ada rumah sakit yang apalagi mencelakakan daripada pasiennya. Tapi namun demikian tetap memang perlu monitoring, dikontrol. Karena ada saja hal yang bisa terjadi. Contoh yang paling simpel adalah rumah sakit mengeluarkan keterangan bebas COVID. Ini harus hati-hati. Tidak ada pendukungnya, tidak ada hasil laboratorium muncul tiba-tiba begini. Ini tidak boleh kita lakukan seperti begini, oleh karena ini bisa menjadi bumerang bagi kita. Nah, jadi sekali lagi bahwa mari kita bekerja sama, dan tentu saja ada juga rumah sakit yang membantu meskipun dia belum dibayarkan. Ini juga perhatian kita, Persi juga harus mengadvokasi pemerintah supaya rumah sakit yang sudah membantu pelayanan COVID ini bisa juga dipercepat daripada klaimnya. Jadi sekali lagi memang kita harus berhati-hati. Semua daerah, meskipun ada daerah tertentu yang meningkat ini kasusnya, tetapi kita tetap juga berhati-hati sebagaimana tadi bahwa oleh Kementerian Kesehatan ada peningkatan tempat tidur, apakah itu 20%, 30% sampai 40%. Ini harus kita melihat situasi masing-masing daerah. Dan terakhir adalah kita mengharapkan masyarakat ini harus tahu, jangan sampai kita rumah sakit sudah berusaha tetapi masyarakat sendiri tidak melakukan protokol kesehatan. Ini yang menjadi masalah bagi kita. Saya kira sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Khalid Saleh, Persi Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekarang jam 11.12. Rasanya kita cukupkan di sini. Atau dari pengurus Persi atau dari Persi wilayah masih ada yang mau menyampaikan? Bu Lia, masih kita buka? Ya, ini mungkin satu pertanyaan tentang ini tadi ada yang nanya juga tuh di atas mengenai kerjasama dengan mengenai limbah ya, di atas tuh yang masih pertanyaan pertama itu mungkin jawaban saya adalah kalau tidak ada fasilitas di sana silakan bekerja sama dengan pihak ketiga ya yang ada di daerah tersebut dan konsultasikan ke Dinas Lingkungan Hidup setempat. Itu tolong karena ini adalah penting juga ya, jangan sampai nanti udah kasusnya tinggi, kemudian limbah juga tidak teratasi. Jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi Dinas Lingkungan Hidup setempat di daerah masing-masing. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lia G. Partakusuma, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi. Bapak Ibu sekalian, para ketua pengurus pusat dan ketua wilayah Persi dan juga rekan-rekan media, tibalah saatnya kita mengakhiri temu media kali ini. Kami ucapkan terima kasih sekali. Ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan, terutama terhadap rekomendasi Persi. Saya coba akan bacakan untuk menjadi pesan yang barangkali menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, rekomendasi Persi adalah menyarankan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar dengan pengawasan ketat, terutama untuk daerah merah dan orange. Kemudian ada upaya terintegrasi untuk mengurangi penumpukan pasien. Kemudian yang ketiga, menghimbau rumah sakit Persi dan juga pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga dan memperkuat pelaksanaan sistem rujukan. Keempat, percepatan dan perluasan vaksinasi COVID. Kelima, sinergi memerangi hoaks dan disinformasi terkait COVID. Dan yang keenam adalah dukungan operasional rumah sakit dalam masa pandemi, termasuk di dalamnya adalah pembiayaan. Demikian kesimpulan berupa rekomendasi Persi menyikapi kondisi naiknya kasus COVID-19 di Indonesia saat ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, dan atas nama Persi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih Ibu Sekjen dan Bapak Ibu pengurus wilayah dan terutama rekan-rekan media. Saya Anjari Umarjianto mengucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi dari Ibu Sekjen sudah kami kirimkan di chat, dan kalau memang masih ada kesulitan bisa menghubungi saya atau teman-teman sekretariat. Sekali lagi terima kasih teman-teman media, sampai ketemu, dan terima kasih bantuannya untuk menyebarkan informasi terkait dengan COVID-19 dan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pak. Kuliah. Iya. Mungkin Pak sebetulnya masih Syahril. banyak yang Pak ingin. Syahril, makasih Pak Syahril. Pak Ya, Yuli. sama-sama. Iya, Pak Mana Sulianti orang Jambi, Saraswa aman orang nih? Palembang bisa di Jakarta, di Rut Sulawesi Suroso ini gimana ini? Masih aman, masih aman. Aman ya, aman di Palembang ya. Aman. Yang Baik lalu- teman-teman media, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, di ruangan ini masih banyak media, jadi mohon kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah berkenan hadir, dan selamat bertugas menyampaikan kabar dan berita terbaiknya buat rakyat Indonesia, dan sama-sama kita perangi COVID-19. Ya, terima kasih buat para teman media atau sejawat media, mudah-mudahan bisa menyampaikan pada masyarakat apa yang kami rasakan dan juga Mas tambah bersinergi lagi dengan Persi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekretariat, rasanya kita akhiri sesi ini. Dr. Grace, your time.